Halo, selamat datang di Titik Tiba-tiba Komik episode kedua. Yang kali ini akan gue bawakan adalah bukan manga, tapi adalah manhwa yang dari Korea. Yang kalau gue biasa baca untuk komik-komik dari Korea itu, biasanya gue bacanya itu secara digital. Yang kali ini gue akan bawakan judulnya adalah Return of the Blossoming Blade. Jadi ini adalah salah satu komik Korea yang mempunyai beberapa nama ya. Jadi beberapa judul kalau misalkan kalian mau cari judulnya ini. Karena kalau dicari itu judulnya adalah Return of the Blossoming Blade, atau kalian bisa cari Return of the Mount Hwasek. Terus di beberapa negara juga berbeda. Kayak misalkan di Indonesia itu disebutnya Return of the Sword Master. Kalau di Prancis disebutnya Le Retour du Clan Hassan. Le Retour du clan Hassan. Dan di Thailand itu disebutnya Huấn Khưn Sủ Wa San. Nah, gue ngebaca komik ini tuh di webtoon dengan genrenya itu adalah genre action ya. Jadi komik ini tuh udah memiliki total 2 season dan masih ongoing. Dan season pertama itu dari chapter 1 sampai 72 yang dimulai dari bulan Agustus tahun 2021. Dan untuk season 2-nya juga baru mulai sampai di chapter ke-82 saat ini. Jadi dari 73 udah masuk season 2. Sekarang baru sampai di 82, itu pun karena gue baca di webtoon. Gue rasa kalau kalian coba cari itu di website yang lain, mungkin saja kalian sudah mendapatkan lebih dari chapter 82. Kalau gitu kita mulai dari cerita dari si komik ini. Gue udah bikin beberapa catatan premis awal untuk komik ini, karena karakter dari komik ini adalah namanya Cheong Myong. Mudah-mudahan gue nggak salah nyebutin karena gue juga nggak pernah denger nama ini disebutkan secara langsung. Jadi namanya tulisannya adalah Cheong Myong. Ya, dan cerita komik di awal ini adalah tentang satu perguruan, yaitu perguruan Bunga Plum yang bisa dikatakan ini adalah perguruan terbesar di Korea pada saat itu yang sedang menghadapi sebuah bencana untuk menghadapi Cheonma, seorang ketua dari kultus demon atau demonic cult ya. Dan si Cheong Myong ini sendiri atau karakter utama kita itu adalah sebenarnya adalah orang yang bisa dibilang salah satu orang terkuat dari beberapa orang yang ada di Korea saat itu, dan juga memiliki talenta yang besar dan juga dia masih terbilang cukup muda. Nah di pertarungan seluruh perguruan yang tadi untuk menghadapi si Cheonma itu, mereka tuh bekerja sama dan akhirnya tuh banyak memakan korban. Yang secara spesifiknya perguruan Bunga Plum ini atau si perguruan dari karakter utama ini tuh mengalami korban yang parah dari kakaknya yang disebut kakak Jangmun, terus teman-teman seperguruan dia dan juga murid-murid dari perguruan Bunga Plum ini, dari yang senior sampai dari yang junior sampai yang senior itu rata-rata mati semua. Di scene awal si Cheong Myong ini adalah satu-satunya pendekar yang tersisa dalam kondisi juga parah juga, kehilangan lengan satu, terluka dalam yang mungkin tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi si Cheonma sendiri juga dalam kondisi yang sekarat juga, dan akhirnya si Cheong Myong berhasil menebas kepala daripada si Cheonma. Dan sebelum menebas itu Cheonma sempat bilang bahwa ini sebelum berakhir semua, karena yang namanya kekuatan iblis akan kembali suatu saat nanti. Dan setelah itu berakhir, Cheong Myong itu berflashback karena dia kondisi juga udah hampir koit ya. Dia udah bentar lagi mau ketemu malaikat. Akhirnya dia kena flashback ke belakang dan dia berpikir kalau aja dulu gua lebih rajin, gua lebih serius dalam berlatih, karena memang talentanya besar si Cheong Myong ini. Mungkin korban-korban yang seperti terjadi yang saat ini ada itu mungkin tidak terjadi. Dan akhirnya is dead si Cheong Myong ini. Bisa dikatakan itu adalah pengenalan awal kita terhadap karakter utama Cheong Myong dan juga komik ini. Lalu kan seharusnya tiba-tiba dia harusnya ketemu sama malaikat kubur gitu kan. Tapi ternyata enggak, tiba-tiba kejadian selanjutnya dia tuh membuka mata dan ternyata dia masih dalam keadaan hidup. Tapi ada yang berbeda. Karena ketika pada saat lagi dia bangun terus dia ingin menggerakkan, ternyata dia berada di dalam tubuh seorang anak remaja yang berprofesi sebagai pengemis. Cheong Myong pun kaget karena dia nggak tahu ada di mana dia, dan dia mencoba untuk mencari tahu gua ada di mana sekarang dan bagaimana keadaan perguruan Bunga Plum. Dan setelah dia mencoba untuk bertanya-tanya, akhirnya dia mendapatkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Petir. Dia ada kejutnya. Gitu. Biar ada terkejutnya ya. Dan ternyata si Cheong Myong ini adalah bereinkarnasi ke 100 tahun setelah kejadian pertempuran dengan Cheonma.
Ini antara bereinkarnasi, kalau bereinkarnasi harusnya di bayi ya. Mungkin perpindahan jiwa kali ya. Ke 100 tahun ke depan ke karakter yang sekarang ini adalah seorang remaja pengemis ini. Dan setelah dicari-cari tahu sendiri bahwa akhirnya dia menemukan kenyataan juga bahwa ternyata perguruan Bunga Plum ini sendiri pun sudah bisa dibilang sebagai perguruan yang lemah. Bukan lagi perguruan kuat seperti di eranya 100 tahun sebelumnya. Perguruan Bunga Plum nggak lagi dikenal sebagai perguruan hebat, bahkan tidak masuk ke dalam perguruan-perguruan lama yang memiliki kekuatan di Korea pada saat ini. Nah, dari sinilah cerita dari Return of the Blazing Sword itu dimulai, di mana karakter utama kita tuh akan memulai perjalanannya untuk mengangkat kembali perguruan Bunga Plum yang sudah menjadi salah satu yang terlemah. Nanti di sini akan diperlihatkan banyak pertarungan-pertarungan yang menarik dan juga scene-scene yang nyebelin dan lucu gitu. Karena karakter kita itu bisa dibilang si Cheong Meong ini tuh karakternya tuh adalah disiplin, bertalenta besar gitu, emosian, ngeselin, tengil, jahil dan yang lain-lain gitu ya. Jadi bagaimana dia mulai masuk ke perguruan Bunga Plum kembali dan membuat kehebohan-kehebohan ya nggak hanya di perguruan dia juga tapi juga di perguruan-perguruan lain nantinya. Kalau kita lihat dari sisi stylenya ini berbeda dengan manga ya. Kalau manga itu punya style komik yang jauh lebih detail. Kalau ini tuh tidak sedetail manga. Bahkan kita lihat di beberapa penggambaran sendiri banyak background-background kosong. Yang mungkin yang menolong adalah karena ini komik full color. Jadi background kosongnya sendiri pun ada warna yang mungkin ada gradientnya. Jadi tidak terlihat kosong banget. Kalau manga rata-rata semuanya punya background, punya detail yang cukup kuat gitu. Karena full colornya itu tidak menjadi sesuatu hal yang menjengkelkan untuk dibaca karena balik lagi walaupun tidak sedetail manga tapi karena dengan full colornya gue merasa gue masih bisa menikmati untuk membaca si manhwa komik manhwa ini. Beberapa tambahan sebelum gue akhiri video ini tuh adalah komik ini sendiri tuh udah dijadikan novel adaptasi di Korea yang bahkan dikeluarkan juga beberapa versi limited edition untuk komiknya novelnya sendiri dan juga ada physical komiknya di Korea yang dikeluarkan oleh Atempo Media. Kurang lebih itu ya episode kedua dari Titik Tiba-Tiba Komik, yaitu adalah Return of the Blossoming Blade. Sebenarnya sih judulnya itu susah ya. Kenapa harus panjang-panjang sih? Kenapa nggak kayak pedang maut membakar bumi gitu? Ya kan? Dan gue merekomendasikan untuk membaca ini di waktu-waktu sela kalian bisa cek di webtoon secara legalnya. Tapi kalau kalian ingin mencari di tempat lain, silakan saja ya. Dan kalau kalian misalkan mencoba mencari apa nama dari komik ini, kalian bisa mencari dalam beberapa negara kalau kalian mau. Yang tadi gue bilang adalah Return of the Blossoming Blade. Ada juga Return of the Mount Hwasek, Return of the Swordmaster, Le Retour du Clan Hassan, dan yang terakhir dari Thailand, หวนคืนสู่วาซาน Oke, see you next time, boys. Bye-bye.